tepi pantai, goyang kaki, kaki telanjang. Aha, asik nian ikuti irama musik. Nama saya Pasma Triharsono, NIM 1178050014, mahasiswa S2 Pasca Sarjana UNESA Surabaya. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Mei 2012, pada jam 4 ini, saya akan melaporkan bagaimana Dikjasor yang ideal, yang kedua bagaimana evaluasi Dikjasor yang ideal, dan bagaimana supervisi Dikjasor yang ideal. Bertempatan di Pasir Putih Situbondo ini, saya akan memaparkan laporannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Dikjasor yang ideal? Menurut Suyomo Sasmito 1994 menyatakan yang pertama, pembelajaran tidak harus terpusat kepada guru, melainkan terpusat kepada siswa. Yang kedua, orientasi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang ketiga, isi dan materi dimodifikasi hingga menarik dan menyenangkan. Yang keempat, sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya pengembangan keterampilan olahraga semata, tetapi pada perkembangan pribadi anak seutuhnya. Yang kelima, mempertimbangkan ranah kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual. Menurut pakar selanjutnya yang saya ambil, dari Cole and Hazelton 1991 menyatakan, yang pertama, harus disusun sebagai bagian integral dari usaha sekolah dalam usaha melaksanakan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, harus memberikan pengalaman yang seimbang, yang dapat merangsang pertumbuhan fisik, peningkatan neuromuscular skill, dan pengembangan psikologi dan sosial anak. Yang ketiga, harus didasari atas keinginan, kebutuhan, tujuan, dan kemampuan anak didik. Yang keempat, memberikan pengalaman yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kehidupan dan sesuai dengan tingkat maturitas anak. Yang kelima, diselenggarakan melalui fasilitas, waktu, peralatan yang cukup dengan kepemimpinan keteladanan yang mampu mendorong anak untuk berbuat atau bertindak. Yang keenam, program hendaknya berkaitan erat dengan kehidupan yang sehat melalui kegiatan selalu diawasi dan disupervisi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana evaluasi Dikjasor yang ideal? Menurut Soehar Simi 1989 menyatakan harus adanya serentetan pertanyaan latihan alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan yang dimiliki setiap individu. Sedangkan pakar selanjutnya yang saya ambil dari Ibrahim Suherman Saputra tahun 2002 menyatakan yang pertama, harus continue. Maksudnya bahwa evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Yang kedua, harus komprehensif. Maksudnya mencangkup aspek kognitif, afektif, psikomotor, serta keseluruhan aspek siswa, misalnya kerajinan, sikap sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, sesuai dengan rancangan. Maksudnya tes yang disusun tidak menyimpang dari materi serta aspek tingkah laku yang dievaluasi. Disusunlah sebuah rancangan sebagai patokan, disebut blueprint atau tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, bagaimana supervisi Dikjasor yang ideal? Menurut Burton 2001 menyatakan yang pertama, mampu mengembangkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, adanya usaha mengadakan dan melengkapi alat-alat termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar mengajar. Yang ketiga, adanya inisiatif guru-guru dalam mengembangkan, mencari, dan memudahkan metode-metode baru dalam proses belajar mengajar yang baik. Yang keempat, adanya kerjasama yang baik dan harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. Yang terakhir, adanya usaha untuk mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah dengan mengadakan workshop, seminar, dan sebagainya. Demikian laporan dari saya tentang Dikjasor yang ideal, evaluasi Dikjasor yang ideal, supervisi Dikjasor yang ideal. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya
Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai